Gua adalah remaja biasa saja yang ingin berbagi cerita untuk kalian semua. Dan gua ingin mengajarkan betapa pentingnya bersyukur. Semua bermula di saat orang tua gua punya masalah di hubungannya. Gua sebagai anak yang paling kecil di keluarga, dan gua gak tahu apa masalah yang terjadi di antara mereka. Gua cukup kaget dan bingung, kenapa orang tua gua bisa seperti itu. Dan sampailah pada titik di mana nyokap gua ngajak gua pergi ke Surabaya. Gua seneng pas diajak ke Surabaya, karena di kepala gua ya, ini adalah liburan. Di sana gua tinggal di rumah tante gua. Gak perlu waktu lama, dan terjadilah hal aneh. Di saat gua bangun tidur, nyokap gua udah gak ada di rumah. Tante gua bilang, kalau nyokap gua pergi ke Blitar. Dan akhirnya gua dianterin pulang ke Jogja. Udah berminggu-minggu gua di Jogja, tapi nyokap tetap belum pulang ke rumah. Suatu hari gue dengar kakak gue yang lagi nangis di telepon karena dengar kabar nyokap gue gak akan pulang lagi ke rumah. Dan gue sendiri berasumsi bahwa bokap dan nyokap gue udah cerai. Dan asumsi gue diperkuat karena ada orang yang datang ke bokap gue dengan latar belakang pengacara. Dengan kondisi yang berantakan gini pun, gue tetap gak pernah dapat kabar dari nyokap. Singkat cerita, di ulang tahun gue yang ke-12, dan ini adalah hadiah terbaik buat gue karena nyokap gue datang ke rumah. Dan orang tua gue saling mengerti dan mereka membatalkan perceraiannya. Berlanjut ke masa SMA. Nyokap gue berencana untuk kerja di Jakarta dan bokap gue buka usaha di Pontianak. Pada akhirnya di ulang tahun gue yang ke-17, nyokap gue beneran ke Jakarta. Nyokap gue pergi untuk yang kedua kalinya meninggalkan keluarga ini. Bokap gue pun memutuskan untuk pindah ke Pontianak. Dan gue bersama kakak gue tinggal di Jogja. Di umur 17 tahun rasanya berpisah dengan orang tua bukanlah hal yang menyakitkan. Karena semua tergantikan dengan kebebasan untuk hidup sendiri, bahkan gue senang. Karena gue merasa bisa menikmati masa muda gue, tanpa adanya larangan dari orang lain, dan gue bebas melakukan hal apapun yang gue mau. Di saat libur Natal datang, gue bingung harus memilih untuk ke Jakarta atau Pontianak, untuk bertemu nyokap atau bokap gue. Atau gue memilih untuk tidak bertemu keduanya dan gue tetap tinggal di Jogja, merasakan kebebasan yang gue miliki bersama teman-teman gue. Tapi entah kenapa gue memilih untuk bertemu bokap gue di Pontianak. Dan di sana bokap gue udah punya rencana buat kehidupan gue. Dia menyiapkan usaha, tempat tinggal, dan banyak hal lain. Tapi dengan syarat gue harus tinggal dan kuliah di sana. Di akhir tahun, tepatnya tanggal 31 Desember, gue dapat kabar kalau bokap gue sakit, dan gue nganterin bokap gue ke rumah sakit. Tapi perasaan yang muncul pada waktu itu adalah kekesalan gue terhadap bokap gue. Kenapa di saat liburan bokap gue malah sakit? Harusnya kita semua senang-senang. Gue memutuskan untuk keluar dari rumah sakit, tapi di saat gue balik, ternyata kondisi bokap gue udah kritis dan tidak sadarkan diri. Tepat pada saat itu, gue langsung suruh nyokap gue datang ke Pontianak saat ini juga. Dan untungnya nyokap gue bisa datang di malam itu. Itu adalah tahun baru yang paling berbekas di hidup gue. Karena gak ada tahun baru yang dimulai dengan masuknya bokap gue ke ruang ICU. Setelah bokap gue dirawat di ICU, keadaannya pun membaik. Dia sudah sadarkan diri, nafsu makannya sudah kembali. Dan itu semua pertanda baik buat gue. Tapi di saat kondisi bokap gue yang sudah membaik, bokap ngomong ke nyokap, "Aku udah gak apa-apa, aku mau pulang. Tolong kamu siapin baju yang bagus untuk aku." Tanpa berpikir apapun, nyokap gue mengiyakan permintaan bokap gue. Tapi kondisi bokap gue yang mulai membaik, dipatahkan dengan bokap gue mengalami kritis untuk kedua kalinya. Di saat itu perasaan gue udah mulai campur aduk, gue udah gak mau mikirin yang aneh-aneh walaupun gue gak bisa tidur dan gak nafsu makan. Gue pun mendapat panggilan untuk masuk ke ruang ICU. Di situ gue udah gak tahu harus ngapain lagi. Gue masuk dengan harapan melihat bokap gue membaik, tapi gue malah melihat bokap gue yang tertidur dengan alat bantu pernafasan. Dan yang lebih pahitnya lagi, dokter bilang kalau bokap gue udah gak ada. Di saat itu gue tahu rasanya kehilangan seseorang yang sangat berarti di hidup gue.
Orang yang mengejarkan banyak hal. Orang yang menyayangi gue tanpa sebab dan alasan. Orang yang tahu perasaan gue tanpa perlu gue ungkapin. Orang yang membesarkan gue dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan gue mau bilang, gue adalah remaja biasa saja yang pernah dipisahkan oleh jarak. Sampai akhirnya ditinggalkan oleh orang yang paling gue cintai ke alam yang berbeda untuk selamanya. Gue berharap kalian bisa menyayangi orang tua kalian, dan kalian harus bersyukur atas apa yang kalian miliki dalam kondisi apapun. Kalian mungkin menyukai hidup tanpa adanya larangan, hidup dalam kebebasan, dan hidup dengan kemauan kalian masing-masing. Tapi ingat, yang pergi mungkin tidak dapat kembali, dan kalian menyesalinya di saat yang sudah terlambat.